Swastiastu, Om Awignam Astu Namo Sidam, Om Siderastu Tad Astu Swaha. Umat sedharma yang saya muliakan, puja angayu bahagia kehadapan Ide Sang Hyang Widiwase, karena atas asung kerta waranugrahanya kita masih diberi nikmat kesehatan dan kebugaran sampai hari ini. Izinkan saya pada kesempatan kali ini menyampaikan sebuah dharma wacana singkat dengan bahasan implementasi catur berata penyepian. Umat sedharma yang saya banggakan, tidak terasa sebentar lagi kita akan mengalami pergantian tahun Saka dan kita akan bertemu kembali dengan tahun baru Saka, yaitu tahun Saka 1946, di mana pada hari tahun baru Saka ini kita akan merayakan yaitu Hari Raya Nyepi. Umat sedharma yang saya muliakan, Hari Raya Nyepi itu jatuh pada Tilem Sasih Kesangu. Namun, pernahkah umat sedharma bertanya selama ini mengapa Hari Raya Nyepi perayaannya tidak seramai atau tidak semeriah seperti Hari Raya Galungan atau Kuningan? Kenapa pada Hari Raya Nyepi kita rayakan dalam kesunyian dan keheningan? Nah, Nyepi itu sendiri berasal dari kata sepi atau sipeng yang berarti hening, berarti sunyi, berarti sepi, atau berarti senyap. Sehingga dimaknai bahwa pada saat Hari Raya Nyepi itu kita dirayakan dalam suasana yang sepi, dalam suasana yang hening, karena pada Hari Raya Nyepi kita melakukan introspeksi diri, kita melakukan perenungan diri, kita melakukan meditasi. Umat sedharma yang saya muliakan, pada Hari Raya Nyepi kita merayakan selama 24 jam, yang sebelumnya diawali dengan rangkaian itu adalah ada Hari Raya Melasti, kemudian rangkaian Tawur Kesangu atau pengerupukan. Kemudian tepat pada Hari Raya Nyepi kita melaksanakan yang namanya catur berata penyepian selama 24 jam. Catur berata penyepian atau 4 pantangan atau 4 larangan pada saat Hari Raya Nyepi. Yang pertama itu adalah amati geni atau tidak menyalakan api. Nah, api di sini yang dimaknai secara spiritual sebenarnya adalah kita tidak menyalakan api yang ada di dalam diri kita, yaitu api ego, api emosi, api nafsu yang ada di dalam diri kita. Seperti api pada wujud nyata, bisa menjadi sahabat jika kecil, namun jika menyala dengan besar maka bisa menjadi berbahaya, bisa membahayakan diri kita dan orang lain. Begitu juga dengan api ego yang ada di dalam diri kita. Jika kita bisa kendalikan, maka hidup kita akan bisa lebih tenang. Namun jika kita tidak bisa kendalikan api ego yang ada di dalam diri kita, maka akan menjadi kesengsaraan, menjadi bencana buat diri kita dan juga orang lain. Kemudian berata yang kedua itu adalah amati lelanguan atau tidak bersenang-senang. Dalam hal ini biasanya kehidupan sehari-hari di kehidupan duniawi atau kesenangan duniawi yang biasa kita lakukan adalah bermain handphone, nonton TV. Nah, pada saat Hari Raya Nyepi kita sebaiknya tidak melakukan hiburan tersebut, tidak melakukan persenang-senangan dengan menonton televisi, bermain handphone, mendengarkan musik, menonton film, ataupun berkaraoke yang mungkin sedang banyak dilakukan di masyarakat saat ini. Nah, tidak bersenang-senang ini dalam artian bahwa karena pada saat nyepi, dalam keheningan kita melakukan meditasi itu sendiri, merenungi dengan apa yang sudah kita lakukan selama setahun sebelumnya. Tidak bersenang-senang juga berarti tidak berfoya-foya dengan makanan, karena biasanya kita makan sesuka kita, makan apapun yang kita mau. Nah, makanan juga bagian dari berfoya-foya atau bersenang-senang. Sehingga pada Hari Raya Nyepi itu dianjurkan untuk berpuasa. Tujuannya adalah agar kita bisa belajar hidup sederhana dan mengendalikan indria dan nafsu kita atau pikiran kita, salah satunya dengan kesenangan lewat makanan. Yang ketiga adalah amati lelungan atau tidak bepergian.
Kenapa tidak boleh bepergian? Karena jika kita bepergian keluar dari rumah, maka konsentrasi kita akan terganggu. Pikiran kita akan berfokus pada banyak hal-hal yang kita lihat di sekitar kita, sehingga konsentrasi kita akan terganggu. Jika meditasi yang baik, renungan diri yang baik, itu tentunya dilakukan adalah tidak dengan pergian, namun kita lakukan dengan berdiam diri pada suatu tempat. Dalam kehidupan sekarang kita bisa lakukan di rumah. Kemudian yang keempat itu adalah amati kari atau tidak bekerja. Nah, sebenarnya secara spiritual atau secara rohani, makna dari amati kari adalah kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Hanya selama hari raya Nyepi, kita melakukan perenungan diri atas perbuatan-perbuatan yang sudah kita lakukan, perbuatan baik ataupun perbuatan buruk yang sudah kita lakukan selama setahun sebelumnya. Itulah tujuan dari catur berata penyepian. Intinya bahwa catur berata penyepian itu adalah mengendalikan segala indria kita, segala pikiran-pikiran kita. Di dalam sebuah sloka Bhagavad Gita Adhyaya 2 sloka 58 dikatakan bahwa yada samharate cayam kakurmu nani wasarwasa indriyani driyar tebias Tasya Prajna Pratistita, yang artinya kira-kira bahwa bagaikan penyu yang menarik kepala dan kakinya ke dalam tubuhnya, ia menarik semua indrianya dari segala objek keinginannya, maka dengan demikian jiwanya akan menjadi seimbang. Sehingga kira-kira bahwa sloka tersebut menyatakan bahwa catur berata penyepian itu intinya adalah kita mampu mengendalikan segala indria-indria kita, mampu mengendalikan segala pikiran kita. Karena indria dan pikiran kita itu bisa menjadi surga dan neraka. Bisa menjadi surga jika indria dan pikiran itu bisa kita kendalikan, namun akan menjadi neraka, akan membawa kesengsaraan buat kita dan orang lain jika pikiran dan indria-indria itu tidak bisa kita kendalikan. Umat sedharma yang saya muliakan, catur berata penyepian juga bisa diibaratkan tubuh manusia ini adalah seperti kolam yang berisi air yang sangat kotor, sehingga sebuah kolam yang kotor itu membutuhkan waktu sejenak untuk kita bersihkan. Begitu juga dengan tubuh kita. Tubuh kita juga membutuhkan waktu sejenak untuk dibersihkan. Jiwa kita butuh waktu untuk dibersihkan. Seperti kolam yang kotor itu harus kita kuras, kita bersihkan airnya, kemudian kita bersihkan rumput-rumput liarnya, kemudian kita bersihkan lumut-lumutnya, lalu kita isi dengan air yang jernih, maka ikan-ikannya akan hidup dengan baik dan nyaman di situ. Begitu juga dengan tubuh kita, perlu dibersihkan secara spiritual. Itulah makanya pada hari raya Nyepi perlu kita melakukan catur berata penyepian dengan baik. Itulah meditasi yang dapat kita lakukan secara spiritual untuk membersihkan tubuh kita, membersihkan jiwa kita, sehingga pada tahun yang baru kita akan bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan jiwa yang lebih bersih. Umat sedharma yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat tentang esensi catur berata penyepian. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun kurang berkenan. Ucapan dari saya, selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1946 untuk umat sedharma dimanapun berada. Semoga di tahun yang baru jiwa kita menjadi jiwa yang lebih bersih, kita menjadi pribadi yang lebih baik, kita menjalani kehidupan yang lebih damai dan lebih tenteram. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.